Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Teknologi Sumbawa di kelas 2B. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah olahraga. Di sini kami akan menjelaskan mengenai olahraga petanque. Bab 1 Pendahuluan. Petak adalah olahraga yang berasal dari Prancis, permainan ketangkasan melempar bola yang terbuat dari besi metal atau blouse, mendekati bola target yang terbuat dari kayu atau jack. Petak dimainkan di lapangan berukuran 4 kali 15 meter di atas permukaan tanah keras atau rumput. Bentuk asli permainan ini muncul tahun 1907 di La Ciotat di provinsi di selatan Prancis. Namanya berasal dari les petanque di dalam dialek Provençal di bahasa Occitan yang berarti kaki rapat. Permainan petak dimainkan oleh 17 juta orang di Prancis, kebanyakan selama liburan musim panas. Terdapat 375.000 pemain dengan lisensi dari Fédération Française de Pétanque au Jeux Provençal dan 3.000 di Inggris. Petak termasuk olahraga baru di Indonesia. Namun, petak sebenarnya termasuk olahraga yang sudah punya nama. Di dunia, negara-negara yang kuat dan konsisten mengembangkan petak adalah negara-negara yang pernah dijajah oleh Prancis. Negara yang memang melahirkan cabang olahraga tersebut. Pada pesta olahraga SEA Games tahun 2011 di Indonesia, petak sudah menjadi salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan. Lazimnya, cabang olahraga lain petak di SEA Games dimasukkan dalam kategori olahraga konsentrasi, mempunyai prasyarat tertentu. Permainan ini biasa dimainkan di tanah keras atau minyak, tapi juga dapat dimainkan di rumputan, pasir, atau permukaan tanah lain. Jadi di sini saya akan membahas sedikit tentang sejarah tradisionalnya tentang permainan tersebut. Pada awal abad ke-6, orang Yunani kuno telah memainkan permainan melempar koin, batu datar, dan bola batu. Disebut asperistik. Bangsa Romawi kuno memodifikasi permainan ini dengan menambahkan target yang harus didekati sedekat mungkin. Variasi Romawi dibawa ke Provence atau wilayah selatan Prancis oleh tentara Romawi dan pelaut. Pada sebuah makam Romawi di Florence, wilayah Italia, terdapat nisan yang menggambarkan tentang orang bermain permainan ini. Dengan dekorasi pada nisannya terlihat orang yang sedang membungkuk untuk mengukur koin. Kemudian, dalam perkembangannya setelah itu, masyarakat Romawi menggantikan target yang pada awalnya menggunakan bola, kemudian diganti dengan sebuah bola kayu. Pada abad pertengahan, Erasmus menyebut permainan itu sebagai Groburum, tetapi selanjutnya oleh berbagai kalangan lebih dikenal sebagai Bibel atau bola, dan permainan ini mulai dimainkan di seluruh Eropa. Kemudian Raja Henry III dari Inggris melarang permainan itu dan digantikan dengan pemanah. Dia ingin olahraga lebih berarti memanah sebagai bela negara dibandingkan bermain bola. Pada abad ke-14, Charles IV dan Charles V dari Prancis juga melarang seluruh olahraga untuk rakyat jelata. Yang boleh berolahraga hanya kalangan bangsawan. Larangan ini baru dicabut pada abad ke-17. Dan pada abad ke-19, di Inggris, olahraga permainan ini disebut dengan lawn bowling. Sedangkan di Prancis, olahraga ini tetap dikenal sebagai bowl, yang dapat dimainkan di seluruh lapisan masyarakatnya. Meissonier, seorang seniman Prancis, membuat 2 lukisan menunjukkan orang-orang bermain game. Sedangkan Honoré de Balzac dalam La Comédie Humaine menggambarkan permainan ini dalam dramanya. Di Prancis Selatan, bowl telah berevolusi menjadi jeu provençal atau bowl lyonnais, mirip dengan petan. Kecuali ukuran lapangannya yang jauh lebih besar dari petan. Dan pemain harus berlari 3 langkah dalam membuang bola. Permainan ini dimainkan di desa-desa di seluruh provinsi. Pada lapangan tanah di bawah naungan pohon, permainan ini diceritakan secara rinci pada memoir novelis Marcel Pagnol. Sejarah petanque modern. Petanque dalam bentuk yang sekarang ditemukan pada tahun 1907
di kota La Ciotat, dekat Marseille oleh pemain Lyonnais Prancis bernama Jules Boulay-Lionel. Panjang pitch atau lapangan dikurangi oleh sekitar setengah dan pelemparan bola secara bergerak diganti dengan yang stasioner. Turnamen Pentakue pertama dengan aturan baru diselenggarakan pada tahun 1910 oleh Ernest bersaudara dan Joseph Pitiot, pemilik sebuah kafe di La Ciotat. Dengan semakin simpel dan aturan yang universal, olahraga ini tumbuh dengan cepat dan segera menjadi bentuk yang paling populer dari bowl. Dengan dibentuknya Federasi Internasional Pentakue pada tahun 1958 di Marseille yang kemudian diselenggarakan kejuaraan dunia pertama pada tahun 1959. Sejarah Pentakue di Indonesia. Pada tahun 18 Maret 2011, Federasi Olahraga Pentakue Indonesia yang disingkat FOPI dibentuk. Pada tahun yang sama di bulan November telah mengikuti pada ajang SEA Games 2011 di Palembang, Indonesia. Sejak itu, KONI mengembangkan olahraga Pentakue Indonesia lebih baik dengan tidak cuma mempersiapkan training center atlet, namun mulai membangun Pentakue menjadi cabang olahraga nasional. Tujuan olahraga Pentakue. Olahraga mempunyai tujuan berbeda-beda untuk setiap yang memainkannya. Ada yang melakukan olahraga untuk meningkatkan kesehatannya, meningkatkan kebugaran fisik sebagai alat rekreasi, sampai untuk tujuan peningkatan prestasi olahraga. Tujuan-tujuan dari kegiatan olahraga yang dilakukan oleh masyarakat telah diatur dan dituangkan dalam Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional Nomor 3 Tahun 2005, yaitu terdapat 3 macam jenis olahraga sesuai dengan tujuan pelaksanaan aktivitas olahraga, yaitu olahraga rekreasi, olahraga pendidikan, dan olahraga prestasi. Setiap tujuan pelaksanaan olahraga harus diatur sesuai kaidah-kaidah yang ada dalam ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan, sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai dengan baik dan benar, tidak menimbulkan masalah-masalah yang sebaliknya dapat membahayakan pelakunya, seperti cedera olahraga, latihan yang berlebihan, dan lain sebagainya. Cabang olahraga Pentakue adalah salah satu cabang olahraga yang membutuhkan pendekatan dan keterlibatan teknik tinggi. Ini terlihat dari tujuan mekanika utama dari cabang ini. Dilihat dari kajian biokanika, olahraga adalah mencapai ketepatan maksimal. Artinya adalah atlet harus bisa menempatkan bola sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dengan cara melempar sesuai aturan yang ada. Deskripsi permainan Pentakue. A. Teknik dasar Pentakue. Terdapat 2 teknik dasar Pentakue, yaitu 1. Throwing for pointing, merupakan teknik lemparan yang bertujuan untuk mendekati sasaran. Terdapat 4 cara throwing for pointing. 1. Roll dengan cara menggelinding bola ke tanah. 2. Soft lob dengan cara melempar setengah parabol. 3. High lob dengan cara melempar tinggi parabol. Yang kedua, throwing for shooter, merupakan teknik lemparan yang bertujuan untuk menembak. B. Perlengkapan Pentakue. 1. Ball, berbentuk bulat, terbuat dari logam dan terdapat rongga. Berat 650-800 gram, diameter 70,5-80 mm. Yang kedua, jack atau bola kayu, berbentuk bulat, terbuat dari kayu. 2. Diameter 25-35 mm. 3. Pengukur jarak, berupa tape measure, telescope measure, kaliper, dan tapered guide. 4. Kain, berguna sebagai pembersih bowl selama bertandingan. 5. Tas, berguna untuk tempat bowl dan peralatan Pentakue lainnya. C. Peraturan Pentakue, dimainkan dengan 1 lawan 1 atau 2 lawan 2. Diawali dengan toss, melempar sedekat mungkin ke box regu yang bolnya paling jauh dari box
akan diberi kesempatan untuk main tersebut. Skor maksimal 13. Cara bermain pentakyu. 1. Pentakyu dapat dimainkan oleh beberapa orang, misalnya 1 lawan 1, 2 lawan 2, dan 3 lawan 3. Papi atau mix, tidak ada batas usia. Yang kedua, tiap pemain memegang 3 bol, kecuali pemain 3 lawan 3 bolnya 2. Yang ketiga, bermain diawali dengan toss. Pemenang toss dipersilahkan melempar bok dari dalam lingkaran yang disimpan di salah satu sisi lapangan dengan jarak lemparan minimal 6 meter maksimal 10 meter. Diberi kesempatan 3 kali apabila belum memenuhi jarak tersebut atau gagal, lawannya yang melakukan lemparan. Yang keempat, setelah bok atau bola kecil dilempar, selanjutnya pemenang undian melempar bola besar, sedekat mungkin ke bok. Yang kelima, selanjutnya giliran lawan melempar, bisa mengarah semakin dekat ke bok atau bisa mengenai bola lawan hingga jauh. Yang keenam, regu yang paling jauh boknya ke bok atau yang main terus sampai habis atau sampai lebih dekat bok kita dari lawan. Yang ketujuh, skor dihitung sampai 13 poin. Siapa yang regu yang pertama mendapatkan poin 13 dialah yang menang. Perlengkapan yang harus dipenuhi dalam permainan petangku. Nomor 1, lapangan datar panjang 15 meter dan lebar 4 meter. Nomor 2, bola besar dari besi berat sekitar 700 gram. Nomor 3, bola kecil atau bok dari kayu berdiameter 30 mm. Nomor 4, lingkaran untuk melempar atau jembak dari rotan atau ban bekas berdiameter 50 cm. Peraturan pentan kue. 1. Dimainkan dengan 1 lawan 1 atau 2 lawan 2. 2. Diawali dengan toss. 3. Melempar sedekat mungkin ke bok. 4. Regu yang bowlnya paling jauh dari bok akan diberi kesempatan untuk main tersebut. 5. Skor maksimal 13. Selanjutnya adalah cara bermain pentakue. Yang pertama, pentakue dapat dimainkan oleh beberapa orang, misalnya 1 lawan 1, 2 lawan 2, dan 3 lawan 3, perempuan atau laki-laki, atau bisa saja gabungan, tidak ada batasan usia. Terus yang kedua, tiap pemain memegang 3 bola, kecuali main 3 lawan 3 itu bolanya 2. Terus yang ketiga, bermain diawali dengan toss. Pemenang toss dipersilahkan melempar bola kecil dari dalam lingkaran yang disimpan di salah satu sisi lapangan dengan jarak lemparan minimal 6 meter, maksimal itu 10 meter. Diberi kesempatan 3 kali apabila belum memenuhi jarak tersebut atau gagal. Lawan yang akan melakukan lemparan. Yang keempat, setelah bola kecil dilempar, selanjutnya pemenang undian melempar bola besar sedekat mungkin ke bola kecil. Yang kelima, giliran lawan yang melempar, bisa mengarah semakin dekat ke bola kecil atau bisa mengenai bola lawan hingga jauh. Yang keenam, regu yang paling jauh bola besarnya ke bola kecil itu yang main terus sampai habis atau sampai lebih dekat ke bola besar kita dari lawan. Yang ketujuh, skor dihitung sampai 13 poin. Siapa saja regu yang pertama mendapatkan poin 3. Kesimpulan, pétanque dalam bahasa Prancis atau pétanque atau yang artinya petong awalnya merupakan permainan tradisional asal negara Prancis yang merupakan pengembangan dari permainan zaman Yunani kuno sekitar abad ke-6 sampai Masehi. Versi modern dari permainan pétanque diperkenalkan oleh Jules Bourlinner pada tahun 1907 di kota La Ciotat di provinsi Prancis. Cabang olahraga pétanque adalah salah satu cabang olahraga yang membutuhkan pendekatan atau keterlibatan teknik tinggi. Ini terlihat dari tujuan mekanika utama dari cabang ini. Dilihat dari kajian biomekanika olahraga adalah
mencapai ketepatan maksimal, yang artinya adalah atlet harus bisa menempatkan bola sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dengan cara melempar sesuai aturan yang ada. Dalam cabang olahraga petanque ada beberapa teknik melempar, yaitu dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama lemparan untuk menuju titik sasaran atau disebut throwing for pointing. Yang kedua ada lemparan untuk menembak, yang artinya throwing for shooter. Dari jenis lemparan yang ada, memperlihatkan menggunakan jenis lemparan parabola atau lemparan yang menghasilkan lintasan parabola, sehingga dengan demikian untuk menghasilkan lemparan yang tepat dibutuhkan kemampuan kinestetis yang baik untuk memperkirakan sudut. Lemparan yang tepat dan kekuatan lemparan yang tepat pula, karena untuk mencapai satu jarak lemparan dalam gerak parabola ditentukan oleh dua faktor, yaitu sudut elevasi lemparan dan tenaga awalan saat benda dilemparkan.